3 hari jelang Idul Fitri, pemudik padati stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pemudik dengan sepeda motor pingsan saat akan menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Pesantren agrikultur tak hanya mengajarkan agama namun juga memberi pelajaran terkait pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Megalatu, inilah Lintas Anyus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama, pemirsa 3 hari jelang Idul Fitri, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kian ramai pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Lebih dari 17.000 penumpang berangkat sepanjang hari Kamis dengan tujuan di berbagai kota di Pulau Jawa. Jumlah pemudik pada 3 hari jelang Lebaran di stasiun Pasar Senen makin meningkat mencapai lebih dari 17.000 penumpang. Keramaian pemudik di stasiun Senen sudah terjadi sejak kemarin karena hari ini dimulainya cuti bersama. Puncak arus mudik diprediksi terjadi hingga tanggal 1 Mei mendatang. Sementara PT KAI menyediakan 20 hingga 30 ribu tiket setiap hari dengan mengoperasikan 28 kereta ke kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Sementara hingga Kamis malam pemudik pemotor terus memadati jalur Kalimalang, perbatasan Bekasi dan Jakarta. Puncak keramaian pemudik motor diprediksi terjadi hari ini sampai Minggu nanti. Jalur Kalimalang di perbatasan Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta Timur terus dipadati kendaraan bermotor yang akan menuju jalur Pantura. Para pemudik roda 2 ini memilih berangkat malam hari untuk menghindari panas matahari. Diperkirakan arus mudik roda 2 ini akan terus meningkat mulai hari ini hingga Minggu mendatang. Sementara antisipasi terjadinya kemacetan, polisi akan terapkan rekayasa lalu lintas dari jalur Kalimalang dibelokkan ke arah Pondok Bambu, lalu ke Jalan I Gusti Ngurah Rai. Pemirsa, situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama 1 hari jelang puncak arus mudik 2022 terpantau ramai lancar. Pihak kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Ya pemirsa, situasi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70 saat ini terpantau ramai lancar dan kondusif, tidak terpantau adanya titik kemacetan, dan memang sebelumnya sudah dilakukan skema rekayasa lalu lintas menggunakan penerapan one way ganjil genap di sepanjang ruas tol Cikampek kilometer 70 hingga mengarah ke Semarang, tepatnya di titik gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414, di mana skema one way dan juga ganjil genap ini untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang memang saat ini jumlahnya sudah meningkat secara masif, bahkan hingga mencapai lebih dari 2 kali lipat atau sekitar 110% dari prediksi awal. Rencananya untuk penerapan one way ganjil genap ini masih akan berlangsung hingga pagi hari nanti, akan dimulai lagi pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dan akan berakhir pada pukul 24 dini hari pada tanggal Jumat 29 April 2022 yang memang puncak arus mudik diperkirakan terjadi Kamis kemarin hingga Jumat hari ini dikarenakan masyarakat memilih waktu mudik sebelum pelaksanaan malam takbiran atau 1 hari menjelang perayaan Idul Fitri 1443
Hijriah. Kami himbau Anda untuk tetap berhati-hati dalam berkendara dan juga dapat mengisi kendaraan Anda dengan bahan bakar minyak dan juga mengisi e-tol Anda untuk mengurangi waktu antrian di gerbang tol, dan juga jika Anda lelah, jangan beristirahat di bahu jalan namun manfaatkan rest area yang tersedia di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Dari Cikampek, Jawa Barat, Nadia Valeri, Irfan Hardiansyah, Ainis melaporkan. Pemirsa, pemudik yang menuju Pulau Sumatera meningkat tajam di Pelabuhan Merak, Banten. Kemacetan panjang terjadi di pelabuhan hingga mencapai jalan tol. Ribuan kendaraan terjebak macet tak bisa bergerak. Ribuan pemudik tertahan di Pelabuhan Merak, Banten saat hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Kendaraannya mayoritas sepeda motor dan kendaraan roda 4 mengantri untuk masuk ke dalam kapal penyeberangan. Para pemudik ini harus menunggu hingga 3 jam lebih untuk bisa menyeberang. Bahkan pada Kamis siang, kemacetan panjang merembet hingga ke pintu keluar tol Merak. Antrian kendaraan mencapai lebih dari 5 km. Diperkirakan puncak arus mudik yang menuju Pulau Sumatera terjadi pada Kamis dan Jumat ini. Kenaikan pemudik mencapai 100% dibanding hari normal. Itu dari arah mana, Pak? Dari Cilegon Barat. Cilegon Barat sampai arah Merak ini ya, Pak ya? Iya. Ini sudah bisa jalan atau gimana, Pak? Ya, sedikit-sedikit ini. Cara bertindak kami adalah dengan melakukan sekatan-sekatan buka tutup di pos Cikuasa atas ini, sehingga kalau ada dermaga yang kosong sudah terangkut, kita kirim sejumlah kendaraan dari pos ini. Mengurai kemacetan, polisi menerapkan buka tutup di jalan tol Merak. Sementara pihak SDP telah menyiapkan setidaknya 48 kapal penyeberangan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang pemudik asal Banyuwangi, Jawa Timur pingsan di Pelabuhan Gilimanuk Kamis siang. Diduga pemudik tersebut tidak kuat menahan panas saat antri menuju loket tiket. Pemudik pun berharap pihak pengelola pelabuhan menyiapkan posko kesehatan. Memasuki H-4 Lebaran Kamis sore, antrian kendaraan roda 2 di Pelabuhan Gilimanuk belum terurai. Para pemudik berkendara sepeda motor terjebak antrian di tengah cuaca panas di Pelabuhan Gilimanuk. Ribuan kendaraan roda 2 terjebak antri hingga keluar pelabuhan. Di tengah cuaca panas dan kebisingan suara klakson dan derungan suara sepeda motor, seorang pemudik asal Banyuwangi pingsan. Pengendara sepeda motor tersebut diduga tidak kuat menahan cuaca panas saat mengantri ke loket tiket. Beruntung aparat kepolisian dibantu warga sigap menolong dan membawa pemudik tersebut ke tenda milik pedagang. Untung dari pihak kepolisian tadi agak cepat geraknya. Jadi nggak sampai begitu. Tadi udah periksa karena beliau masih pusing, jadi dibiarkan sini sementara. Dari pihak kesehatannya lagi ngambil obat. Warga dan pemudik berharap pihak pengelola pelabuhan menyiapkan posko kesehatan yang cukup untuk mengantisipasi kejadian serupa. Diperkirakan jumlah pemudik motor akan bertambah seiring dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, warga panik saat tumpukan petasan meledak di Mojokerto, Jawa Timur. Selengkapnya di Lintas iNews Pagi. Khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut rontok dengan Dove. Baru, Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum yang mengunci rambut di akarnya dan rontok berkurang hingga 99%. Gratis 1 sachet shampoo.
situasi seperti ini, yakin si kecil tetap terlindungi setelah beraktivitas. Baru, Sweet Cell Hair and Body Antibakterial. Formulanya lembut melindungi hingga 99,9% dari kuman. Sweet Cell, terpercaya lindungi si kecil. Indonesia kaya akan budaya dan kulit yang beragam. Selama 30 tahun, Citra mengerti dan merawat ragam kulit perempuan Indonesia. Kini, dengan 100% bengkoang alami dan 20 kali glowing serum. Menjadi lotion yang cepat meresap, membuat kulit cerah, dan glowing. Citra, pancarkan ragam cantik kulit Indonesia. Tuh, rambut aku masih panjang, suka dibilang terlalu biasa. Rambutnya pendek, ya jadi tomboy gitu. Buat aku, cantik itu beragam, apapun gaya rambutnya. Rambut aku, kata aku. Thomas Huber. Plastik di mana-mana. Aku bermimpi alam kita bisa bersih lagi. Dan mimpi Indonesia bersih ini dimulai di sini. Walau pakaian terkena noda dan bakteri, nggak masalah. Rinso, terbaik hilangkan noda dan bakteri. Rinso, anti noda, anti bakteri. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Keceriaan Ramadan GTV. Sajikan keceriaan penuh hiburan. Maknai keceriaan dalam menebar kebaikan. Menambah manisnya keceriaan berbuka puasa. Kesempurnaan keceriaan malam Ramadan. Penuh keberkahan. Sambut indahnya bulan suci bersama keceriaan Ramadan GTV. Perempuan Indonesia memiliki berbagai jenis rambut yang berbeda. Baru Sunsilk Active Infusion mengandung campuran oil, protein, dan vitamin. Menutrisi dan menguatkan rambut agar rambut lembut dan hitam berkilau apapun jenis rambutmu. Dapatkan Sunsilk baru. Bango sudah bertahun-tahun dipercaya menjadi kunci kelezatan masakan Indonesia sejak 1928. Dari kedelai hitam Malika yang kualitasnya selalu terjaga. Hasilkan kecap yang kentalnya pas, hitam lezat, dan rasanya benar-benar kecap. Bango, karena rasa tak pernah bohong. Rambut kebal, ini senjata rahasia lawan rambut rontok. Combo kebal dari Pantene bekerja seperti multivitamin yang bantu cegah rambut rontok. Rambut kebal, ya rambut tebal. Lihat bedanya dalam 14 hari. Rising Star Dangdut Live Test di MNC TV. Ramadan ini, cuci tangan pakai Lifebuoy 10x10. Sebelum berbuka, 10x10. Setelah beraktivitas, 10x10. Cuci tangan di 10 kali lebih banyak kesempatan untuk efektif 10 kali lawan kuman. Perempuan Indonesia memiliki berbagai jenis rambut yang berbeda. Baru Sunsilk Active Infusion mengandung campuran oil, protein, dan vitamin. Menutrisi dan menguatkan rambut agar rambut lembut dan hitam berkilau apapun jenis rambutmu. Dapatkan Sunsilk baru. Ayo naik panggung. Wow, glowing banget. Aku tahu rahasianya. Pond's Triple Glow Serum baru. 60 kali lebih ampuh dari vitamin C. Cerah, halus, lembab untuk Triple Action Glow. Pond's, ini dengan serum. Ngabuburit dapat duit, cuan banget loh. Total hadiah 300 juta rupiah. Gampang mainnya, gampang menangnya. Ikuti live quiz THR, tajir habis Ramadan, hanya di aplikasi RCTI Plus. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan, termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. Free Zero A Detectant Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Kangen aktivitas di luar, tapi takut kulit belang. Baru Vaseline UV Extra Brightening. Dengan aktif niacinamide, jadikan kulitmu 3 kali lebih cerah. Siap aktivitas di luar dengan kulit cerah. Vaseline. Siapapun yang kamu cintai, apapun yang orang lain pikirkan, jangan ragu untuk lebih dekat. Nafas segar dan lebih percaya diri dengan Close Up. Perempuan Indonesia memiliki berbagai jenis rambut yang berbeda. Baru Sunsilk Active Infusion mengandung campuran oil, protein, dan vitamin.
Menutrisi dan menguatkan rambut agar rambut lembut dan hitam berkilau apapun jenis rambutmu. Dapatkan Sunsilk baru. Lagi santai, ada aja tagihan. Di Motion Banking, sambil rebahan bisa cuan. Hah? Gimana caranya? Ajak semua temanmu download dan buka rekening tabungan di Motion Banking. Pakai kode referral. Bonus saldo langsung masuk ke rekening kamu. Bukan cuma itu aja, bayar tagihan kartu kredit, telepon, dan lainnya juga bisa dapat cashback. Wah, asik dong. Sambil rebahan, modal klik dapat cuan. Motion Banking, future banking here. Laskar Futsal Indonesia siap berlaga di SEA Games 2021. Bertarung mempertahankan gengsi melawan negara-negara tetangga. Dukung Indonesia di event olahraga terbesar di Asia Tenggara. Saatnya membuktikan nyali demi harga diri. Dukung Futsal Indonesia berlaga di mata dunia. SEA Games 2021 di MNC TV. Cuma 5.000 bisa dapat sabun cair tangan dan badan? Bisa dong! Baru Lifebuoy 2-in-1 Hand dan Body Wash Goceng. Gunakan di tangan dan badan. Lawan 99,9% kuman penyebab masalah kesehatan. Lifebuoy 2-in-1. Buat wujudin mimpi, harus berani sikat habis tantangan. Termasuk ketombe lengket yang susah hilang. Lawan pakai Clear Complete Soft Care baru. Free Zero AD Tactile Scalp Vitamin. Sikat habis ketombe lengket, melindungi dari minyak 48 jam. Clear Complete Soft Care baru. Ngabuburit dapat duit, cuan banget loh. Total hadiah 300 juta rupiah. Gampang mainnya, gampang menangnya. Ikuti live quiz THR, tajir habis Ramadan, hanya di aplikasi RCTI Plus. Kembali di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, tumpukan petasan di lapak pedagang di Jalan Niaga Kabupaten Mojokerto meledak dan membuat panik warga. Diduga cuaca panas menyebabkan tumpukan petasan meledak. Inilah video amatir saat lapak petasan milik warga terbakar dan menimbulkan ledakan berkali-kali di Jalan Raya Niaga Kabupaten Mojokerto. Akibat kejadian ini, warga sekitar pun takut dan menjauh dari lokasi. Beruntung sejumlah warga yang berhasil memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dengar suara petasan, itu aja kan. Tadi kejadiannya jam berapa, Mas? Sekitar jam berapa tadi? Jam 2? Jam 2-an ya? Iya, sekitar jam 2. Nah, kondisi jalan tadi seperti apa, Mas? Ya macet, ada macet juga. Ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sementara pemilik lapak mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan tambahan larangan ekspor bahan baku minyak goreng. Semula larangan hanya dikenakan pada ekspor RBD, palm oil, namun kini pemerintah melarang ekspor seluruh produk CPO dan turunannya sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua. Pemerintah resmi melarang ekspor seluruh produk CPO dan turunannya mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat Kamis malam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan keputusan larangan sementara ekspor CPO tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 yang telah diundangkan sejak tanggal 27 April 2022. Kebijakan ini diambil untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat serta komitmen pemerintah untuk menyediakan harga minyak goreng curah yang terjangkau. Larangan ekspor produk CPO dan turunannya ini berlangsung sampai harga minyak goreng curah di pasaran bisa mencapai Rp14.000 per liter. Kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm oil, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam Peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Pemirsa, selain menempa ilmu agama, sebuah pondok pesantren juga mengajarkan santrinya ilmu agrikultur di Subang, Jawa Barat. Para santri langsung turun ke sawah menanam padi hingga berternak, namun tetap tahfiz Quran, bahkan lulusannya diterima di perguruan tinggi secara gratis.
Setiap hari, santri-santri ini pergi ke kandang guna beternak kambing dan ayam di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum, Cijereh Hilir, Kasobalang, Kabupaten Subang. Sebagian santri lainnya ikut budidaya ikan mas hingga pergi ke sawah untuk menanam padi. Sementara santriwati mendapatkan pelatihan menjahit. Berdiri sejak tahun 1987, Ponpes yang kini memiliki 200 orang santri ini memang mengajarkan para santri menguasai agrikultur di samping mendalami ilmu agama. Selain diajarkan ilmu agama, saya juga diajarkan kewirausahaan pada usaha yang ada pada pondok pesantren ini, seperti budidaya ikan, pertanian, dan lain-lain. Pihak Ponpes hanya berharap jika para santri nanti setelah lulus, selain mempunyai ilmu, agar juga dapat bekal untuk berwirausaha. Mereka lahir atau berada dalam keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu, tetapi saya cetak berkeinginan ke depannya santri yang lulusan dari sini adalah bukan hanya pintar pendidikan agama, tahfidz Quran, tetapi juga mereka sudah terbekali dengan keahlian dari berbagai kewirausahaan yang ada di pondok ini. Pondok Pesantren Al-Ikhlas Raudatul Ulum juga membebaskan biaya bagi santri yang tidak mampu dan yatim yang memiliki keinginan untuk belajar agama. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda suka kopi tapi takut tak bisa tidur? Nah, mungkin saat ini jadi momen yang pas untuk kopi malam-malam sambil beritikaf di masjid. Minum kopi pun makin gampang karena ada kedai kopi gratis untuk jemaah iktikaf. Kopi segar dari biji kopi yang baru saja digiling pasti punya rasa mantap dan autentik. Efek kopi yang menjaga diri jauh dari rasa kantuk inilah yang membuat jemaah Masjid Sultan Aulia di Puri Idaman, Bekasi antusias dengan kehadiran kedai kopi di dalam masjid. Betul, pada 10 malam terakhir Ramadan, kedai kopi ini hadir menemani orang-orang yang fokus beribadah menanti malam penuh keajaiban atau Lailatul Qadar. Membekali mereka bagaimana punya skill kemandirian, ya bukan hanya ilmu akhirat gitu ya, tapi ilmu dunianya pun dia punya skill lah, punya keterampilan. Menyemangati yang lain. Kita tahu bahwa kopi adalah sudah menjadi candu. Nah, sebenarnya jamaah juga diharapkan candu terus datang ke masjid untuk beritikaf. Kafein memang zat yang pas untuk membuat diri lebih fokus. Tidak hanya untuk bekerja, namun juga untuk beribadah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aan Dwi Puantoro, iNews melaporkan. Datangnya Hari Raya Idul Fitri menjadi berkah bagi penyedia jasa penitipan hewan di Jombang, Jawa Timur. Hotel Kucing mulai kebanjiran pesanan warga yang akan mudik. Berkah datangnya Hari Raya Idul Fitri dirasakan salah satu pemilik hotel kucing di Desa Puton, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jelang libur Hari Raya, Hotel Kucing kebanjiran pesanan dari pelanggannya untuk menitipkan kucing peliharaan mereka. Di Hotel Kucing ini biasanya diberikan perawatan ekstra kepada kucing, mulai dari memandikan, membersihkan bulunya, hingga memberikan pakan dan obat-obatan. Di rumah nggak ada orang. Kenapa kok percaya penitipannya di sini? Sini lebih bagus perawatannya gitu. Mereka semua banyak stay di rumah, namun mereka pada sibuk dalam keluarganya, jadi rata dititipkan di sini karena dengan biaya murah dan fasilitas yang lengkap, biaya makan dan pengecekan kesehatan juga. Mendekati Hari Raya, nanti seluruh kamar kucing dipastikan sudah penuh. Harga jasa penitipan kucing pun cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp35.000 per ekor per harinya. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan.
Liputan tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Begalatu undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin nyesek. Inilah potret kerinduan mendalam Galaskai Adriansyah kepada orang tuanya Vanessa Bibi. Video berdurasi pendek itu memperlihatkan momen di mana Gala pandangi foto Bibi dan mengajaknya pergi jalan. Video TikTok ini pun langsung viral dan mendapatkan sekitar 1,1 juta lebih tanda suka dari netizen. Ya, bocah yang belum genap 2 tahun ini bikin warganet mewek, mengingat tragedi naas yang dilalui bersama ayah ibunya. Ya, saya bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada para netizen yang telah memberikan perhatian kepada cucu saya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya perhatian, dengan adanya kepedulian terhadap cucu saya ini, mudah-mudahan anak saya ini ya bisa tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kita harapkan mudah-mudahan menjadi anak yang berguna lah ya. Lebih-lebih kepada kedua orang tuanya yang bisa mendoakan dan termasuk tentu bagi kita masyarakat dan netizen. Mudah-mudahan jadi anak yang berguna. Ya, ini ialah sebagian kecil kepedihan keluarga mendiang Bibi Ardiansyah. Lebaran yang tinggal menghitung hari ini tentunya menyeratkan rasa sedih yang tak terukur pada Gala ataupun Haji Faisal. Dan ini akan menjadi momen lebaran pertama tanpa mendiang Vanessa Bibi. Ini kan bentar lagi lebaran juga nih Bu Haji. Mungkin tahun ini berbedanya apa sih Bu Haji lebaran tahun ini? Berbedanya karena anak saya nggak ada. Iya. Tapi biasa momen-momen lebaran bikin baju seragaman kan semua tuh biasa paling biasa Kak Vanes juga yang Itu Pak Anes ya biasanya. Kalau Pak Anes kan dia bikin baju seragam aja. Kak mana sih? Sekarang kan biasanya kan lebaran kan sama almarhum. Bagi kan biasanya kan kita saling berpelukan kan satu sama lain, saling salam-salaman. Tapi biasanya yang nyidein kalau misalnya masalah kumpul kan almarhum Bibi cuman nggak ada. Meski sudah berbulan-bulan setelah tragedi itu, Faisal dan keluarga diliputi kerinduan. Mereka pun mencoba menuntaskannya dengan berziarah ke makam duo sejoli tersebut. Bahkan air mata pun selalu tumpah setiap kali menyambangi makam anak dan menantunya itu. Tapi duka masih terus bersemayam, apalagi jika mengingat kembali kenangan demi kenangan. Tentu berbeda. Perbedaannya banget sekarang bagi saya nih, karena anak saya sibuk dua-duanya, atau tiga-tiganya sibuk. Di zaman almarhum Febri itu adiknya harus di rumah berbuka puasa, harus di rumah sahur. Kalau momen hilang, saya sangat kehilangan. Saya bilang sejak dari awal memang semenjak almarhum anak saya ini sudah tidak ada, itu hilangnya berat sekali. Kalau susah saya melupakan, air mata saya akan keluar. Saya kasihan, entah kasihan. Kadang merasa bersalah saya. Kenapa saya merasa bersalah? Kenapa anak saya enggak